wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya belum dijawab, udah langsung mau ini aja. Bertemu kembali bersama aku Sule SPTK, dan juga kali ini aku ditemani oleh salah sahabat aku yang bukan lagi tidak main, kita sama-sama berkacamata hari ini. Dengan siapa? Ardian Syakir. Wah, sangat senang sekali akhirnya ditemani dengan dia yang setiap minggunya selalu jalan-jalan menemani sahabat saya semua. Nah, di video kali ini seperti biasa di Sahe Movie Freak, aku akan membahas dan mereview suatu film, kali ini bukan drama seri yang sempat booming kemarin. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share this video. Kita kasih waktu berapa menit? Berapa detik? 5 detik aja deh. Yuk, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you yang udah subscribe. Untuk follow Instagramnya Sahe12TV di @sahe12TV di sini ya nih. Dan juga follow Instagram Masnya. Instagramnya Ardian Syakir 0702 yang ada di bawah sini. Jadi di minggu ini setelah kemarin kita bahas The World of Merit, House of It, di minggu ini aku akan membahas kembali serial yang tayang di Netflix kemarin. Jadi tayangnya itu dari 17 April sampai 12 Juni. Jadi sebenarnya sih udah selesai. Jadi makanya kita mau review dari episode awal sampai episode akhir. Film apa sih yang mau kita review? The King Eternal Monarch. Wah, sepertinya baru dengar. Sepertinya baru dengar. Jadi itu merupakan salah satu drama seri yang tayang di Netflix dari Korea Selatan. Kayak gitu. Genrenya itu dia romance, fantasi, terus juga misteri. Wah, ada misterinya ya? Ada misterinya karena Horor kah misterinya? enggak sih, bukan. Atau penampakan? Yang lebih horor malah dia kayaknya. Mungkin lagi. Sebelumnya ini dia poster dari The King Eternal Monarch. Tada! Terima kasih Mas Editor. Jadi film The King Eternal Monarch ini kan dari Korea Selatan. Jadi dimainkan oleh salah satu aktor yang sudah benar-benar terkenal di seluruh jagat raya perduniawian. Wow, seterkenal itu kan? Aktor Lee Min Ho, Pak. Kalau Lee Min Ho sih ya Tahu? kenal tapi nggak, maksudnya tahu Ya? nggak kenal ya? Nggak kenal. Cuma tahu aja. Karena emang Dia itu memerankan beberapa film ya, iya, kalau nggak banyak salah film ya. seri. Pemain utama itu ada aktor Lee Min Ho yang kita udah tahu dia itu udah sangat terkenal sekali baik di Korea Selatan maupun di internasional karena karyanya itu udah banyak banget. Lee Min Ho itu ada Boys Over Flowers, ada The Hairs. Boys Before Flowers. Iya, Itu kayaknya si film Gun Jun Pyo. film di zaman SMK kali ya. Iya, aku SMA SMA sih. ya. Dia main Ya, situ. kalau itu tahu, tapi nggak terlalu ngikutin banget. Terus di The Hairs juga dia main, dan masih banyak lagi ya. Terus juga ada untuk aktris perempuannya itu ada Kim Go Eun. Kim Go Eun. Aku juga sebenarnya Cantik nggak sih dia? Kalau menurut aku sih cantik. Cantik ya. Cantik lah, gila Korea putih mulus. Kalau misalnya putih mulus, kalau misalnya ada susu tumpah juga itu makanya ngalir. Ini dia Kim Go Eun dan aktor Lee Min Ho fotonya. Tada. Wah, cantik banget. Ini Kim Go Eun sama aktor Lee Min Ho ya. Kalau Kim Go Eun sendiri dia itu udah main di banyak film dan box office juga sih sebetulnya. Cuman kalau secara pribadi aku juga aku baru sih ngikutin dia karena aku kalau kayak aktris Korea aku lebih suka kayak Bae Suzy, Song Hye Kyo. Nah tapi setelah aku mengikuti Kim Go Eun di drama seri ini ternyata dia sangat menggemaskan sekali kayak aku. Oh gitu ya. Terus juga ada Lee Jung Jin. Jadi aktor Lee Min Ho berperan sebagai The King di film ini, yaitu Lee Gon. Dan dia tuh punya nama dan peran lain sebagai Lee Ji Hoon. Jadi ada Lee Gon sama Lee Ji Hoon. Nanti akan ada hubungannya sama sinopsis yang bakal aku jelasin kenapa dia bisa ada dua karakter di sini. Terus juga untuk si Kim Go Eun sebagai aktris utama itu memerankan Jung Tae Eul dan juga Luna namanya Luna. Oh, bukan. Terus juga ada lagi Lee Jung Jin berperan sebagai Pangeran Gem atau yang disebut Lily. Untuk cast pendukung di film ini ada Woo Do-hwan berperan sebagai Jo Eun Sep dan juga Jo Young. Terus ada Kim Kyung Nam berperan sebagai Shin Jae, sama ada Je Eun Cha sebagai Perdana Menteri Ko. Kayak gitu. Itu sih beberapa cast penting yang ada di drama seri ini. Tapi yang paling terkenal pasti aktor Lee Min Ho. Coba lu
jadi Lee Min Ho. Ini dia Lee Min Ho. Oh, beda jauh aja. Itu tadi aktor-aktor atau cast yang berperan di film The King Eternal Monarch sendiri. Untuk sinopsisnya kita langsung aja ke sinopsisnya. Tada! Nah, sinopsisnya ini adalah di film The King Eternal Monarch yang tayang di Netflix dari 17 dimulai pada April sampai Juni tanggal 12 ini. Jadi episode itu ada episode 1 sampai 16 dan sudah close, sudah bungkus tayang karena filmnya sudah selesai, hanya 16 ya? sudah berakhir. Jadi kita mau review. Merupakan karya dari penulis terkenal yaitu Kim Eun Suk. Nah, si penulisnya ini menceritakan film ini tentang apa sih? Ini tuh emang kisahnya itu romance terus juga tentang time traveler, ada misterinya juga. Kalau time traveler itu bukannya perjalanan waktu ya, gitu ya? Nanti kita akan dibahas di sebentar lagi kita akan bahas ya kenapa bisa jadi perjalanan waktu. Tapi yang pasti nih, Kim Eun Suk ini merupakan salah satu penulis yang udah terkenal. Kalau kamu tahu karya-karyanya lain yang udah nge-hype ya. Sebelum itu ada Descendant of the Sun, tau gak? Yang si pernah denger sih. Song Hye Kyo sama si Song Joong Ki. Nah itu dia karya Kim Eun Suk juga. Terus ada Mr. Sunshine yang begitu booming, ada Goblin, ada Secret Garden, dan masih banyak lagi. Selain daripada itu, Kim Eun Suk sendiri ini kan penulis naskah yang udah memang lama pernah bekerja sama dengan aktor utama Lee Min Ho. Ngerti gak? Jadi si Lee Min Ho tuh emang udah pernah main dalam satu film bersama karyanya Kim Eun Suk. Ini kan Kim Eun Suk kan penulisnya, Lee Min Ho kan artisnya. Jadi dia tuh pernah main di film karya si Kim Eun Suk ini. Jadi si Lee Min Ho ini pernah bermain sama pernah bekerja sama dengan Kim Eun Suk di film The Heirs di tahun 2013. Terus kalau sama si Kim Go Eun, si pemeran utama wanitanya itu di Goblin juga sama Kim Go Eun. Jadi emang mereka tuh kayak project reuni mereka lah gitu di film si The King Eternal Monarch. Dan juga di film itu drama seri itu sebenarnya udah banyak ditunggu sama publik Korea. Karena si Lee Min Ho ini setelah dia wamil di tahun 2019 kan, kalau Korea itu kan ada wajib militer ya bagi laki-laki. Nah jadi wamil selesai di tahun 2019, Lee Min Ho kan belum ada sinetron belum ada drama seri atau movie lagi. Jadi ini tuh merupakan comebacknya Lee Min Ho kayak gitu. Terus juga baru pertama kali juga dia ketemu sama si Kim Go Eun ini. Jadi ini film pertama ya? Film pertama Lee Min Ho dan Kim Go Eun bareng-barang gitu. Dan juga aktor Lee Min Ho itu wamil wajib militer di Korea Selatan. Jadi sebenarnya ini film yang udah sangat ditunggu-tunggu banget, baik itu oleh publik Korea ataupun oleh para penggemar pecinta drama Korea. Kalau dari segi sinopsisnya sendiri, jadi ini tuh adalah suatu drama seri yang menggambarkan perjalanan waktu seorang raja yang akan menutup dunia paralel. Jadi itu film itu menceritakan tentang dua dunia berbeda, dibuka oleh suatu si dunia paralel ini dibuka oleh suatu alat yang sangat luar biasa ajaib. Alat yang sangat luar biasa aja itu alatnya itu apa ya? Maksudnya berbentuk benda pusaka kah atau senjata dari kerajaan mana? Gini apa itu ya? Jadi seruling bambu. Jadi seruling maksudnya alat yang digunakan untuk membuka portal dari satu dunia ke dunia lain. Nah, si kerajaannya ini dari dunia lain ya? Atau dunia yang nyata sekarang itu? Tapi sebenarnya kalau dibilang, jadi kan ini kan menceritakan dunia paralel ya. Satu namanya itu suatu kerajaan, itu kerajaan Korea dengan Republik Korea. Kalau dibilang yang mana yang asli atau kehidupan nyata sebagai kita gitu ya,
sebenarnya nggak ada jauh beda antara kerajaan Korea sama Republik Korea, cuman ya bedanya kalau di kerajaan tuh ada rajanya aja. Nah rajanya itu adalah si aktor Lee Min Ho itu, si Lee Gon. Tapi kalau tapi di dimensi yang lain itu dimensi yang lain kisahnya itu kerajaan ya. Kerajaan. Kalau yang satu lagi republik. Ya. Tapi sih nggak beda jauh sama republik karena tetap ada mobil, kehidupannya gitu. tetap sama. Yang ngebedain Sama, ya? cuman ada kerajaannya aja kayak gitu. Terus juga karena ini dunia paralel, jadi di Kingdom of Korea dan Republic of Korea ada di mana semua orang yang ada di kerajaan Korea juga hidup di Republik Korea, tapi dengan karakter sifat yang berbeda gitu. Tapi kalau keluarga tetap sama. Jadi kayak misalnya Kak Ardi hidup di kerajaan Korea itu sebagai Raja Ligon, tapi di Republic of Korea kamu hidupnya cuma sebagai kayak pegawai kantor biasa gitu. Jadi Menarik ya, kayaknya filmnya fantasi kan matanya fantasi kan. juga, dan kayaknya penasaran juga sih, pengen nonton, jadi pengen nonton ya. Harus nonton karena dari mulai episode 1 ke episode 16 udah mulai banyak teori-teori yang bakal pusing kepala nih. Kok ini bisa ada di sini, ini bisa ada di sini. Karena dari episode awal sampai pertengahan itu nggak langsung dijelasin. Banyak orang-orang yang muncul dengan karakter yang berbeda, akan tetapi tidak dijelaskan gitu asalnya itu dari mana sih. Ini deh si aktor Lee Min Ho ya. Jadi dia kalau di Kingdom of Korea dia kan berperan sebagai Raja Ligon, tapi kalau di Republic of Korea dia itu udah meninggal. Dia dibunuh sama si Lilim tadi, Lilim si Pangeran Gem. Pasti Lee Min Ho itu bisa sampai meninggal kayak gitu ya Di Republic of Korea. Iya, Karena sebenarnya awal mula dari terbukanya dunia paralel ini salah satunya adalah karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pamannya si Pangeran Ligon tersebut, si Raja Ligon tersebut, yaitu si Lilim gitu. Kalau dunia paralelnya itu sebenarnya sih udah dibuka dari udah lama, dari puluhan tahun. Cuman karena mereka baru sadar bahwa si alat pusakanya itu si seruling bambu yang dinamakan Manpasijok itu merupakan alat yang bisa membawa ke portal dunia lain. Akhirnya ya udah bisa dibuka oleh si Pangeran Gem itu. Sebenarnya sih terjadi pemberontakan sih di tahun 1994. Jadi awal mulanya itu kisahnya itu di tahun 1994 kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita punya strolling bambu itu, kita bisa bebas buat masuk ke portal dunia lain. Ya, wow, pinter banget. Ya aku pengen di sana. Dunia portal Korea sama yang ada di dunia nyata Korea. Berpengaruh. Republik dunia Korea. Berpengaruh. Jadi karena kan tadi aku bilang itu kan karena pengkhianatan dari Lilim. Nah si Lilim ini adalah sosok jahat atau karakter antagonis di drama seri tersebut yang dia itu lebih tahu dulu gitu kalau ada persamaan nih antara Kingdom of Korea dan Republic of Korea itu orang-orangnya, tapi dengan karakter dan sifat yang berbeda. Jadi dia tuh memanfaatkan situasi untuk merubah dan mengganti orang yang tadinya hidup di sini. Dia iming-imingin untuk yuk pindah ke kerajaan ini, kamu akan dapat tempat yang lebih jauh lebih baik. Jadi sama itu ditukar-tukar dari tahun 94 sampai ke tahun 2020 dengan si Manpasijok itu. Makanya kan ada beberapa karakter kayak tadi aku bilang tuh si Jung Tae-ul, dia itu kan si Kim Go-eun itu kan jadi Jung Tae-ul dan Luna. Jadi kalau si pemeran utama wanita ini kalau di Republik Korea dia berperan sebagai seorang detektif atau polisi sih ya. Nah si Lunanya ini berperan sebagai perempuan yang berandal, enggak berandal, justru berandal kayak gitu. Nah si Lilim tahu kan, akhirnya dia kayak menukar gitu loh. Dia mengiming-imingi kehidupan akan jauh lebih baik gitu. Sebenarnya sih yang dicari kenapa kok pengkhianatan itu terjadi karena kan si Lilim itu merasa dia itu ingin memiliki Manpasijok itu, dan juga dia tuh ingin mencapai kesempurnaan dan keabadian. Wow. Karena kan ya siapa sih orang yang nggak mau punya Manpasijok dan bisa pergi kemanapun yang dia mau, ke dimensi lain, terus juga ya bisa hidup sebebasnya kan kalau punya itu. Gitu. Tapi nggak cuma hanya cerita pengkhianatan aja, ada juga kisah romantis di film ini, yaitu kisah dari sang Raja Ligon bersama sang pemeran wanita utama yaitu Kim Go-eun ya sebagai Jung Tae-ul. Jadi di situ sang raja mencintai seorang detektif atau polisi yang hidup di dimensi yang lain. Jadi si raja ini mencintai si Jung Tae-ul itu yang hidup di Republic of Korea.
gitu. Intrik juga di drama seri ini yang mungkin kalau ada orang-orang yang biasa nonton film-film yang kayak action, thriller ataupun misalnya komedi itu nggak akan masuk sih kalau menurut aku, karena film ini tuh penuh dengan teori yang akan sulit untuk dicerna. Nggak suka film-film fantasi harus mengulang beberapa episode sampai ngerti ini tuh ke arah mana sih, ini tuh siapa sih, loncatnya dari ini kemana sih gitu. Dan yang paling aku suka sih di sini dari segi case-case-nya ya. Menurut aku kalau Lee Min Ho ya, dia kan emang orangnya tinggi, cakep ya, perfect man lah, ibaratnya udah cowok sempurna lah, itu emang cocok banget meranin sebagai raja. Dan tapi banyak yang mengkritik Kim Go Eun sih, si pemeran utama wanitanya. Kalau menurut aku dia super duper cantik, gemes, tapi banyak publik Korea yang bilang bahwa mereka tuh nggak cocok karena si Kim Go Eun itu jelek. Wow. Iya, gue nggak ngerti lagi ya standar kecantikan di Korea itu kayak gimana. Yang jelas menurut gue dia udah cantik, gemes, tapi kok banyak komentar-komentar negatif yang bilang kalau si aktor Lee Min Ho ini nggak cocok dengan Kim Go Eun karena si Kim Go Eun itu katanya tidak terlalu cantik dan tidak terlalu pas diperankan beradu akting dengan aktor Lee Min Ho kayak gitu sih. Padahal sih kalau menurut aku mah super duper cantik si Kim Go Eun gitu. Wow. Wanita Korea. Ya lu bayangin aja deh, Korea cantik putih bersih. Masih dibilang gak cantik. Nah, makanya gue heran pagi gue yang buluk begini. Bukan lagi harus pakai Scarlett White nih. Tolong di endorse Saha Beauty. Sekarang terus juga ada kita bahas dulu tadi kan sedikit sinopsis ya, mungkin nanti selebihnya bisa sambil searching juga di Google atau sahabat Sahe bisa bantu drop your comment. Kira-kira sinopsisnya ada yang kurang nggak sih, atau mungkin ada episode berapa yang kalian sukai, karena aku sekarang mau ngejelasin tentang case-case yang ada di film ini. Tunggu tunggu sebentar. Nah ini kan film drama series Korea ya yang sempat tayang di TV atau belum? Jadi baru tayang sorry tayang di TV di SBS TV di Korea Selatan di hari Jumat Sabtu seperti biasa jam 10 malam. Tapi kalau secara internasional tayang itu di Netflix. Tadi lupa jelasin ya. Karena kita stay di Indonesia, tolong kalau mau nonton ini di platform resmi yaitu Netflix. Di mana? Download di Play Store di sini nih. Ini nih ikonnya Netflix. Netflix ya. Baiklah, aku akan segera mendownloadnya untuk menonton film-film yang ada di Netflix. Kan kemarin Half of It juga di Netflix. Sekarang King Eternal Monarch juga di Netflix ya. Udah selesai, jadi kalian banyak banget ya film-film Korea yang ada di Netflix. Banyak banget juga sih, banyak banget. Baiklah. Kayak gitu. Terus juga selain cast penting di film ini seperti Lee Min Ho, terus juga Kim Go Eun, ada juga aktor-aktor pembantu bersama aktris yang mendukung film ini kayak si Woo Do-won, yaitu Woo Do-won itu ini nih orangnya Woo Do-won. Ya. Siapa itu? Woo Do-won itu dia itu adalah pedang abadinya. Wow. Pedang abadi. Disebutnya itu di kerajaan Korea itu adalah pedang abadinya raja. Jadi dia itu pengawal sih kalau menurut aku ya. Tapi dia tuh kapten, di si Woo Do-won ini berperan yang berperan sebagai Seong kan? Iya, si Jo-young. Iya, yang Kapten Yong. Nah, itu tuh merupakan pedang abadinya sang raja. Mereka itu udah bersama dari usia si kapten itu usianya 4 tahun ya. Gitu. Tapi yang aku suka si Woo Do-won ini dia berperan di Republic of Korea kan jadi si Kapten Yong. Kalau di Republik Koreanya dia berperan sebagai Jo Eun-sop yang so funny. Dia tuh lucu banget sih, sangat menghibur banget sih. Maksudnya perannya sebagai Jo Eun-sop itu sangat-sangat lucu, bertolak belakang jadi ada banget. Komedinya juga ya. Iya, bertolak belakang dengan karakter dia di Republic of Korea kayak gitu. Tapi dua-duanya itu sangat membantu sih, maksudnya dua-duanya membantu Raja Lee Gon maupun si pemeran utama wanita itu si Jung Tae-ul. Gitu. Jadi setiap satu peran itu dia punya dua karakter ya, masing-masing dua karakter. Karena yang satu di Republik Korea dan satu lagi di Republic of Korea. Bukan Republic of Korea, Kerajaan Korea. Kerajaan of Korea gitu ya. Betul banget kayak yang gitu. ada di dimensi. Udah mulai terbayang ya. Bukan lagi. Terus juga jangan lupa nih kalau si Raja Lee Gon itu atau aktor Lee Min Ho kemana-mana itu selalu bawa kuda putih, namanya itu Maximus. Juga ada lagi case yang menurut aku cukup penting itu adalah Kim Kyu-wan. Dia berperan sebagai Shin Jae. Dia itu sahabat Jung Tae-ul yang ternyata diam-diam suka sama Jung Tae-ul.
gitu. Tapi di situ tuh kayak cowok-cowok pendiam yang introvert, tau gak? Cuman dia sama-sama detektif dan polisi juga sih yang hidup di Republic of Korea. Tadi kan Lee Jung Jin yang jadi Lilim, dia itu adalah pengkhianat kerajaan Korea yang memiliki setengah mantuling bambu itu yang dibawa ke Republic of Korea. Si Lilim ini dia emang perannya antagonis ya, karena kan namanya juga dia pengen menguasai dia ingin memiliki kesempurnaan dan keabadian dari seruling bambu itu. Tapi kan ya salah setengahnya itu kan ada di raja, ada di aktor Lee Min Ho kayak gitu sih. Mungkin itu aja ya untuk pengenalan case dan sinopsis. Sekarang aku mau bahas beberapa fun fact di film ini gitu. Sebenarnya kan film ini tuh merupakan film yang banyak ditunggu oleh publik Korea, para pecinta drakor, apalagi dengan epic comeback-nya Lee Min Ho after Wamil di 2019. Tapi film itu ratingnya jelek di Korea. Cuman 7,7% by Nielsen Korea. Padahal tuh ekspektasinya tuh tinggi banget sih terhadap karya Kim Eun Seok ini. Karena karya-karya Kim Eun Seok itu nggak pernah yang namanya gagal. Kayak The Scream of the Sun booming, Goblin booming, Mr. Sunshine booming juga. Nggak tahu sih kenapa, mungkin ada efek karena COVID-19 kah atau apa ya, nggak tahu sih maksudnya kenapa bisa ratingnya turun. Tapi juga di beberapa artikel yang aku baca baik di CNN Indonesia, Tribun dan banyak lagi lainnya, kenapa bisa ratingnya jelek ya tuh kalau apalagi aktor sekelas Lee Min Ho ya, harusnya tuh dia bisa memiliki rating film di atas 15% gitu. Tapi ini di bawah 10% rata-ratanya dari keseluruhan tayang episode 1 sampai 16. Salah satu alasannya sih yang aku baca ya, dia itu karena si pengambilan latar tempat syutingnya itu tidak menggambarkan Korea Selatan tapi menggambarkan tempat lain. Salah satunya kuil di Kerajaan of Korea pada episode awal itu justru lebih menggambarkan kuil yang ada di negara Jepang gitu. Sayang banget ya, padahal kan di negara Korea juga banyak banget kan, tempat-tempat atau kuil tempat-tempat atau kuil-kuil juga yang bagus-bagus gitu. Cuman tapi di sini sih sebenarnya dari tim produksi dari film The Drama Series tersebut meminta maaf sih sama para penggemar drama Korea, karena mungkin ada ketidakdetailan terhadap hal-hal yang harusnya justru kan kalau misalnya dia angkat kuil dari memang negaranya tersebut bisa membangun budaya dan juga memperkenalkan ke seluruh dunia kan gitu. Terus juga ada lagi kekecewaan para pecinta drakor terutama di Korea Selatan, di mana ada salah satu adegan perang antara kerajaan of Korea dengan negara luar. Itu si kapalnya itu, jadi kan itu kan kapal dari negara lain, dari negara Jepang, tapi malah kapal negara lainnya itu desainnya itu sama dengan kapalnya si Kingdom of Korea. Namanya kan ya kenapa kok bisa negara itu kan negara lain, kenapa pakai desain kita? Sedetil itu sih maksudnya para penonton di sana gitu untuk memperhatikan hal-hal kayak gitu. Padahal kalau misalnya mungkin karena aku juga kurang tahu ya yang namanya kayak transportasi ini berasal dari mana, mungkin aku sebagai yang awam sih nggak ngerti dan nggak paham ya. Tapi karena mungkin di sana negaranya sendiri, di mana memang mereka berpijak di sana, pasti mereka tahu ya hal-hal yang bersangkut pautan dengan negaranya tersebut kayak gitu. Terus juga ini kisah fantasi, ada beberapa adegan scene yang para pecinta drakor bilang bahwa itu terlalu mengada-ngada. Tapi ya balik lagi ya, itu kan pendapat dari para pecinta drama Korea dari sudut pandang mereka. Karena kalau menurut aku ya, dari episode 1 sampai episode 16 acting setiap pemainnya itu benar-benar aku salut banget, sangat chemistry-nya tuh dapat. Itu versi aku dapat ya. Kalau Lee Min Ho emang nggak usah diragukan lagi ya, dia tuh emang paketan packaging wajah segala macamnya emang cocok jadi raja. Jadi mau diapain juga dia emang nggak bisa dibuat jelek gitu. Mau orang bilang bahwa bosan deh lihat Lee Min Ho kok gitu-gitu aja aktingnya, memang dari setiap film yang dia bintangi dia selalu memerankan cowok-cowok tajir, jadi raja, jadi prince, jadi emang
emang cocok dengan paketan kayak gitu ya jadi raja gitu. Banyak yang kayak aduh bosen liat Lee Min Ho gitu lagi, tapi kalau kita memahami bahwa emang karakter dia sebagai The King di film The King Eternal Monarch ya memang tampilannya harus seperti itu. Gimana gagahnya dia naik kuda, Kim Go Eun sebagai Jung Tae Ul yang menurut aku dia juga berperan sangat luar biasa ya sebagai detektif atau polisi, itu benar-benar kayak yang tomboy gimana gitu, itu keren. Selain daripada itu kalau dari segi sinematografi yang aku lihat ya di film ini, walaupun banyak yang apa ya menyayangkan pada saat memasuki dunia paralel itu kan ada yang namanya ini ya, kalau kayak kita mah jalan gitu, itu tuh titik nol yang nggak ada udara, nggak ruang hampa udara lah di situ tuh katanya terlalu mengada-ngada karena efek-efeknya mungkin kayak gitu ya. Tapi sih kalau menurut aku it's okay so far, itu keren banget sih, maksudnya ada awan-awan pink segala macam. Ya kan mungkin namanya portal. Iya, karena iya namanya portal dimensi waktu ya. Iya, gue nggak ngerti deh sama orang-orang yang mikir itu negatif. Kenapa? Karena ya namanya juga fantasi film ya, pasti akan ada hal-hal yang di luar nalar yang susah untuk kita mengerti gitu. So far untuk film ini sih untuk drama seri ini aku sangat suka banget. Walaupun ratingnya sendiri jelek, tapi bagi aku secara pribadi ini merupakan salah satu karya yang luar biasa dari Kim Eun Seok dan juga epic comebacknya Lee Min Ho after Wamil yang bikin setiap pagi aku bucin. Wah, bucin tiap pagi. Iya tuh, setiap pagi aku jadi buka YouTube lihat BTS-nya gimana, chemistry mereka gimana, dan so far itu luar biasa banget sih film The King Eternal Monarch gitu. Dan trending juga di Twitter sih. Dan yang pasti yang paling aku suka adalah akhir dari kisah perjalanan time travelernya sang raja itu adalah happy ending. Walaupun tidak menikah. Biasanya happy ending itu menikah ya? Enggak sih, happy ending enggak menikah, cuman ini happy ending karena si seruling bambunya itu akhirnya bisa dipersatukan oleh sang raja dan si pengkhianat meninggal. Nah, setelah dipersatukan seruling bambu keduanya itu, yang terjadi itu si rajanya itu jadi kekal, memiliki kekuatan atau apa sih? Kalau dibilang memiliki kekuatan sih sebenarnya gini, ketika dia menyatukan lagi si seruling bambu, dia bisa merubah timeline life seseorang. Jadi dia tuh setelah menyatukan si seruling bambunya itu ada beberapa case yang tadinya harusnya meninggal akhirnya nggak meninggal, ada yang tadinya dia sakit menjadi sembuh. Sebelum ending di final episode 16 ada perjalanan di mana sang raja itu berpindah-pindah tahun menggunakan seruling bambu, dan juga dia itu merubah. Jadi ini tuh harusnya di tahun 2020 nih Ardi itu harusnya ke kopior, tapi karena si raja udah punya si seruling bambu yang tadinya harusnya ke kopior, dia bisa ganti nggak ke kopior. Jadi kemana? Ke sebelah ya? Jadi ke ruko. Sama aja. Jadi setelah dia memiliki seruling bambu itu dia bisa beberapa case di film ini akhirnya nasibnya itu jadi berubah. Ya betul, nasibnya itu jadi berubah. Dan berubah. Sukanya itu adalah akhirnya sih happy ending. Walaupun pengkhianat Lily mati, tapi kan harusnya karena itu kan ulahnya dia sendiri ya yang sudah membuat pusing dua dimensi, dua dunia paralel ini jadi yang harusnya di sini jadi kemana? Udah seharusnya itu mungkin hukuman dari Tuhan yang diberikan untuk si pengkhianat ini, akhirnya harus dia mati gitu. Dan yang paling aku suka adalah episode terakhir di mana sang raja melakukan perjalanan waktu bersama Jung Tae Ul yang pada akhirnya adalah happy ending. Jadi orang tuh pacaran biasanya kan janjian di bioskop, janjian pergi ke taman. Ini bukan, dia pergi melampaui waktu. Jadi mereka selalu janjian karena kan si rajanya tetap di Kingdom of Korea, si Jung Tae-nya tetap di Republic of Korea. Jadi mereka kalau ketemu tuh setiap weekend janjian di portal waktu. Nanti ditarik si Jung Tae-nya. Kita jalan-jalan, kita pacaran ke tahun 94, ke tahun 2000. Jadi dia tuh karena menyatu itu, mereka tuh jadi bisa pindah-pindah waktu, pindah-pindah tahun. Iya. Jadi kan luar biasa banget sekali kan? Ya, kayaknya pacaran di dimensi lain. Iya, jadi karena si seruling bumi udah nyatu, jadi yaudah jangan lupa ya 1 minggu kita ketemu. Orang kan kita ke pantai yuk, kita ke gunung yuk. Ini mah enggak, tiba-tiba mereka ini tahun 90, yaudah kita aman.
Ntar mereka pulang, oh ini tahun 2000, kita aman. Bayang nggak lo? Jadi tuh ada positif dan negatifnya, tapi beberapa yang apa ya, yang ada sih kayak pencinta pencinta drama tersebut yang bilang, kenapa sih kok nggak nikah aja rajanya? Kenapa sih harus cuman bergandengan tangan terus jalan-jalan doang gitu? Kayaknya plot twist-nya kurang dapet banget gitu untuk suatu film yang harusnya berakhir bahagia. Tapi memang kalau di Korea sendiri untuk beberapa drama seri itu jarang banget yang happy ending itu kayak film Indonesia. Kalau film Indonesia kan happy ending itu kayak menikah, punya anak. Kalau di Korea itu jarang gitu. Maksudnya kalau di Korea biasanya kalau film-film drama seri itu happy endingnya kayak cuman kayak gini aja, duduk berdua senyum-senyum udah aja selesai, suka gantung kayak gitu. Itu film-film Korea kayak gitu, dan banyak yang disayangkan sama para pecinta drama Korea di Indonesia karena menginginkan kayak harusnya tuh raja nikah aja sama Jung Tae-woo, punya anak bahagia, tapi kan nggak seperti itu sih. Tapi dengan adanya happy ending, dengan mereka jalan-jalan dan bisa melampaui beberapa dimensi lain aja udah suatu keuangan yang luar biasa. Aduh, kebayangkan kalau aku bisa punya seruling bambu, bisa pergi ke tahun 94, 95, 96, aku bisa ngeliat di tahun masalah. kelahiran dia juga bisa kayaknya melihat dia lahiran gitu. Iya, jadi memang ada satu episode di mana sang raja itu datang ke si Jung Tae-woo waktu masa Ke kecil. tahun Waktu mereka kecil. Itu. Jadi kamu siapa gitu? Padahal itu diri dia sendiri yang ada di masa depan. Duh, makanya ini akan rumit banget bagi kalian yang tidak memahami dari episode. Jadi harus nonton dari episode 1 sampai episode 16. Jangan sampai skip satu episode pun, karena kalian akan ketinggalan banyak perjalanan waktu dari case-case yang main di film ini. Jadi itu aja review The King Eternal Monarch dari kami, dan aku secara pribadi memberikan rating 8,5 untuk drama seri ini karena sangat menghibur sekali di masa COVID-19 kemarin. Aku jadi punya hiburan yang sangat luar biasa. Setiap pagi, setiap malam aku ngeliat keuuan itu luar biasa banget. Dia pasti 8,5 ya. Tapi bagi kalian yang punya mungkin pendapat lain, silahkan drop your comment di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share this video. Dukung terus channel kita. Di follow juga Instagramnya Ardian Segei 0702 dan aku SLS PTKA serta saya 12 TV ya. Ini saya 12 TV, nanti juga ada di description box. Dan kira-kira untuk minggu depan kita mau review film apa lagi, so bantu aku dong untuk buat komen di bawah kalian ini. yang mungkin filmnya mau direview sama kita, langsung aja di drop di kolom komentar ya. Kira-kira film kesayangan kamu pengen direview atau kita Atau bahas mungkin bareng-bareng? film kartun, action, komedi, horor, kalian ya. bisa langsung drop di kolom komentar. Oke deh, paling itu aja. Terima kasih sahabat Sahe, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. And bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jangan lupa bahagia.